Mobil nggak bisa parkir lama sih tuh. Daripada Uyun tuh udah dekat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om. Sampurasun, Sugeng Rau, Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun 2025. Salam rahayu. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, dapat rezeki yang melimpah, dapat kesehatan, dan juga tahun-tahun terbaik kita dan juga tahun hoki kita pemirsa. Dan mudah-mudahan apapun keinginan yang sebelumnya masih diperjuangkan, mudah-mudahan tercapai di tahun 2025 ini pemirsa. Amin. Oleh karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita hidayah, memberikan kita karunia, memberikan kita keberkahan, dan juga memberikan kita rezeki, dan juga memberikan kita kekuatan ya. Dan mudah-mudahan saja doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan pemirsa. Dan mudah-mudahan di tahun 2025 ini ya, saudara mendapatkan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan, dan juga berhasil tercapai pemirsa. Amin. Bagi yang kemarin-kemarin sedang berjuang mencari jodoh, mudah-mudahan saja dapat jodoh di tahun 2025 ini. Bagi yang kemarin-kemarin sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan saja mendapatkan pekerjaan yang layak, yang bisa menafkahi diri kita, keluarga kita ya, dan mendapatkan di tahun sekarang, tahun 2025 ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa semoga apapun keinginan kita ya dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa pemirsa. Amin. Begitu juga dengan negeri kita yang kita cintai, negeri Indonesia, negeri yang beraneka ragam, negeri yang penuh dengan perjuangan. Apalagi negara kita dibangun oleh darah, keringat, dan air mata para pahlawan zaman dulu pemirsa ya. Para pahlawan zaman dulu rela berkorban untuk negeri ini ya, supaya negeri ini merdeka, supaya negeri ini menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, adil, dan damai pemirsa. Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa, untuk meneruskan cita-cita para pahlawan ya, cita-cita arwah para pahlawan untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Apabila saudara punya kemampuan ya, pergunakanlah kemampuan saudara untuk membangun negeri ini ya. Kemampuan saudara untuk berguna bagi bangsa dan negara ini. Bagi saudara punya karya, pergunakanlah ya, buatlah karya untuk bangsa dan negara ini. Buatlah karya supaya berguna bagi bangsa dan negara ini pemirsa. Bagi saudara yang tidak punya karya, tidak punya keahlian, tidak punya kemampuan ya, maka saudara jangan berbuat menjadi hama pemirsa. Hama yang merusak pembangunan, hama yang menghambat pembangunan, hama yang menyebabkan bencana, hama yang meresahkan orang lain, merugikan orang lain, bahkan bisa meruntuhkan negara kita pemirsa, negara yang dibangun oleh darah, keringat, dan air mata para pahlawan zaman dulu pemirsa. Kalau generasi berikutnya, generasi kita menjadi hama ya, maka arwah para pahlawan zaman dulu itu akan kecewa pemirsa ya. Kecewa apa yang beliau perjuangkan ternyata dirusak oleh anak cucu atau generasi berikutnya pemirsa. Kalau seandainya tahu generasi berikutnya adalah hama, buat apa mati-matian yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini pemirsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita berjuang meneruskan cita-cita arwah para pahlawan zaman dulu pemirsa. Dengan karya kita, dengan keahlian kita, atau minimal kita tidak jadi hama pemirsa ya. Hama yang merusak pembangunan, hama yang merusak negeri ini pemirsa. Dengan kita tidak jadi hama, kita telah menyumbangkan ya kepada pembangunan dan kemajuan negara kita pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kebetulan video ini tayang bertepatan dengan Hari Raya Waisak ya, tahun 2025
Waisak. Mamang mengucapkan selamat Hari Raya Waisak bagi saudara-saudaraku umat Buddha ya, Buddhis. Mudah-mudahan kita semua ya, umat Buddha dan kita semua dengan Hari Raya Waisak ini bisa menumbuhkan rasa perdamaian, ketentraman dan kesejahteraan ya. Doa kita semua bisa membangun bangsa ini di Hari Raya Waisak ini, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, memang mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2569 ya, atau tepatnya tahun 2025. Damai saudaraku, damai Indonesiaku, damai bumiku, damai duniaku ya. Mudah-mudahan kita semua damai dalam keadaan kedamaian, ketentraman. Berbicara tentang kedamaian di Hari Raya Waisak tahun 2025 atau tepatnya 2569 Waisak ya. Mamang pun berharap dan berdoa mudah-mudahan dunia dalam keadaan damai. Apalagi dengar-dengar ketika video ini tayang ya, di luaran sana dua bangsa yang bersahabat dengan bangsa Indonesia, yaitu Pakistan dan India, sedang bertengkar, pemirsa. Waduh, serang berperang ya, waduh, serang gondok-gondokan, pemirsa. Waduh, kedua bangsa dan negara ini, India dan Pakistan ya, kecil-kecil punya nuklir, pemirsa. Waduh, itulah yang paling ditakuti ya, dari perang-perangan biasa akibatnya menjadi misalkan meningkat menjadi nuklir, pemirsa. Waduh, bahkan bisa menjadi perang dunia ketiga. Waduh, kalau seandainya sudah jadi perang nuklir atau perang dunia ketiga ya, takutnya memang kasihan kepada para singleis, waduh, para jomblo atau mungkin para duda, waduh, para jande, waduh, yang sedang mencari jodoh, jodohnya belum dapat, tiba-tiba nuklirnya sudah meledak, pemirsa. Waduh, apalagi nyasar ke negeri kita. Waduh, oleh karena itu marilah kita berdoa ya, mudah-mudahan doa kita bisa mendamaikan dunia ini, karena kedamaian dunia adalah kedamaian bangsa kita ya. Sejak zaman dulu bangsa kita ini negeri yang menjunjung tinggi perdamaian, pemirsa. Sejak zaman Bung Karno sampai sekarang itu menjunjung tinggi perdamaian. Mungkin saudara pernah belajar tentang berdirinya Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, apalagi ya, ASEAN ya. Itu semua adalah suatu organisasi yang ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian. Karena perdamaian adalah hakikat bangsa Indonesia itu sendiri, pemirsa. Ya, para pahlawan berjuang untuk membangun bangsa ini sekaligus untuk mendamaikan dunia, pemirsa. Waduh, sejak lama bangsa kita ikut melaksanakan ketertiban dunia dan mendamaikan bangsa-bangsa di dunia, pemirsa. Termasuk bangsa yang sedang berperang hari ini, pemirsa ya, antara Pakistan dan India. Sejak tahun 1947 ketika kedua bangsa ini merdeka dari Inggris ya, keduanya saling berperang. Padahal dulu satu nenek moyang loh ya, satu wilayah, satu rumpun, mungkin satu budaya juga meskipun berbeda agama, pemirsa ya. Waduh, satu kesatuan zaman dulu, sekarang terpisah ya, dan jadi saling bertengkar, pemirsa. Sejak tahun 1947 sampai sekarang sering-sering terjadi pertempuran ya. Dan bahkan bangsa kita pun sering-sering mendamaikannya, pemirsa. Insya Allah Mamang akan bahas ya tentang perdamaian Pakistan India yang disponsori oleh bangsa kita, pemirsa, di episode yang lain. Jadi ada peristiwa-peristiwa penting yang bangsa kita berusaha mendamaikan dua bangsa ini, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia ya, mudah-mudahan doa kita dikabulkan supaya dua bangsa ini kembali akur ya. Berharap sih kedua bangsa ini akur dan unifikasi, pemirsa ya, mirip-mirip Jerman Timur dengan Jerman Barat, pemirsa. Waduh, ini cita-cita Mamang lah ya. Mudah-mudahan India dan Pakistan menjadi satu bangsa, satu negara lagi, pemirsa. Atau minimal damai lah ya, meskipun berbeda negara. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia,
Mudah-mudahan kita sebagai bangsa Indonesia bisa mendamaikan dunia, karena memang bangsa kita ini bangsa yang penuh dengan perdamaian. Apalagi ya, bangsa kita sekarang dipimpin oleh Presiden Macan Asia, pemirsa. Presiden yang akan membangun bangsa ini sekaligus juga akan menjadi Macan Asia yang menjadi negara besar sekaligus menjadi negara yang mendamaikan dunia. Negara superpower Macan Asia yang dicita-citakan sejak zaman dulu oleh para pahlawan adalah negara besar, bukan untuk menakuti dunia, pemirsa ya, tapi Macan Asia untuk mendamaikan dunia. Mamang yakin dengan kepemimpinan Bapak Presiden Macan Asia sekarang ya, mudah-mudahan bangsa kita menjadi Macan Asia yang bisa mendamaikan dunia dan juga mensejahterakan bangsa kita, mententeramkan bangsa kita, sekaligus memberi perdamaian kepada dunia. Amin. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Doa kita semua dikabulkan. Amin. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi, wilujeng subuh. Palawargi Nusantara, kumaha daramang. Oke pemirsa yang berbahagia, selamat pagi bagi yang nontonnya pagi, selamat siang bagi yang nontonnya siang, selamat sore bagi yang nontonnya sore, selamat malam bagi yang menonton malam pemirsa, dan selamat kapanpun ya. Selamat dini hari bagi yang sedang nontonnya bergadang pemirsa. Waduh, dan selamat subuh bagi yang nontonnya sehabis sahur pemirsa, sehabis sholat subuh. Apa kabar semuanya warga-warga negara Indonesia? Mudah-mudahan kita tetap semangat ya menonton channel Mamang di episode yang ke-60, perjalanan epik ke Tanah Dewata le. Ubur-ubur ikan lele. Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata le, ubur-ubur ikan lele. Kali ini Mamang melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata le, ubur-ubur ikan lele. Mamang masih terjebak di desa Penglipuran le, ubur-ubur ikan lele. Desa tercantik-cantikku di muka bumi le. Waduh, desa indah surgawi le. Waduh, ubur-ubur ikan lele. Ini gara-gara Bapak Aing le. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, episode yang ke-60 Mamang masih melanjutkan perjalanan epik ke Tanah Dewata, sekaligus masih terjebak di surganya Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, atau surga-surganya di Tanah Dewata, sekaligus surga dunia pemirsa. Karena kebetulan desa ini adalah desa terbersih ya, terindah ya di dunia pemirsa ya. Menurut UNESCO desa ini terbersih dan terindah di dunia pemirsa. Waduh. Ya, sampai sore hari menjelang maghrib, ini kurang lebih pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Mamang masih terjebak di desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali le. Ya, ini gara-gara Bapak Aing, waduh, Kang Deddy Mulyadi, waduh, Haji Udin ya. Gara-gara Haji Udin Mamang terjebak di desa Penglipuran ini sampai sore. Waduh. Ada kemungkinan Mamang akan tidur di desa Penglipuran le. Waduh. Oke ya, sampai sore Mamang masih terjebak ya gara-gara Haji Udin yang sekarang mungkin sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Aduh. Sekarang menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat ya, Kang Deddy Mulyadi. Gubernur Provinsi Mamang yang kebetulan Mamang berasal dari tanah Sunda, Jawa Barat. Wah, yang insya Allah ya mudah-mudahan terkabul ya, Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara ya, amin. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang baru masuk ke episode ke-60 mungkin agak sedikit bertanya ya, agak sedikit bertanya ya, kira-kira apa hubungannya Mamang dengan Kang Deddy Mulyadi yang terjebak di desa Penglipuran? Waduh, apa hubungannya kedatangan Mamang ke desa Penglipuran gara-gara Kang Deddy Mulyadi? Bagi saudara yang penasaran ya, boleh lihat channel Mamang di episode-episode sebelumnya ya. Mamang sudah taruh di link deskripsi.
Mamang harap ya tonton dari episode yang pertama ya sampai ya seterusnya sampai sekarang. Waduh, insya Allah saudara akan menemukan jawabannya. Mamang terjebak di desa Penglipuran ini ya gara-gara Haji Udin alias Kang Deddy Mulyadi alias ya Bapak Aing ya, yang insya Allah akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia ya, Mamang terjebak di desa Penglipuran ini sampai sore hari ya, belum pulang juga. Waduh, bahkan ogah pulang. Waduh, padahal sore hari ini sudah gelap ya, udah mulai gelap-gelap, apalagi mendung, awannya sudah mendung ya, bahkan gerimis turun hujan loh. Waduh, gerimis-gerimis ya. Untungnya turun hujannya gerimis-gerimis. Dan juga lampu-lampu di rumah-rumah penduduk sudah mulai menyala akibat mulai gelapnya pemirsa, dan suhu sudah mulai dingin ya. Tetapi Mamang masih terjebak di desa Penglipuran, dan desa Penglipuran masih ramai pemirsa. Waduh. Biasanya kan tempat wisata kalau menjelang sore kan agak sepi ya, tetapi ini masih ramai loh, masih lalu lalang ya, masih ada yang selfie, ada yang ngeplog, ada yang masih lalu lalang wisatawan, entah itu mancanegara ataupun lokal pemirsa ya, atau bangsa kita sendiri. Masih ramai, padahal ini waktunya menjelang maghrib loh, pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Waduh. Nah, ketika menjelang sore hari dengan cuaca mendung dan agak gelap dan gerimis, ternyata Mamang baru sadar loh. Ternyata desa cantik-cantikku ini lebih cantik lagi. Waduh, lebih cantik lagi ketika sedang keadaan cuaca mendung seperti ini pemirsa. Waduh. Mungkin saudara ya akan bertanya, kok bisa ya? Ya, saudara mudah-mudahan datang ke desa Penglipuran ketika mendung pemirsa ya. Saudara akan menikmati suasana wah gitu. Ternyata desa Penglipuran ini lebih cantik ketika cuaca mendung ya. Mirip-mirip dengan wanita jutek ya. Sejutek-juteknya wanita itu ternyata lebih cantik daripada dia sedang tersenyum pemirsa. Waduh, sedang tersenyum aja ya cantik, apalagi sedang jutek dan cemberut pemirsa, lebih cantik lagi. Waduh, berarti wanita itu istimewa. Waduh. Wanita cantik istimewa seperti itu pemirsa ya. Meskipun kulitnya hitam hitam manis ya, lebih ternyata wanita hitam itu lebih cantik daripada wanita yang putih pakai skincare pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, jadi keeksotisan desa Penglipuran itu ternyata ya bukan di saat cuaca cerah saja, ternyata lebih cantiknya lagi ketika mendung pemirsa. Waduh. Waduh, mantap lah. Bagi saudara yang menonton di video Mamang mungkin agak protes ya, karena video Mamang agak burem-burem. Waduh, Mamang mohon maaf ya, karena Mamang merekamnya menggunakan kamera MacGyver ya, kamera rakitan ala MacGyver ya, dari bahan-bahan seadanya. Dari HP seadanya ya, dirakit ya. Ya akhirnya untuk mendokumentasikan ya, mungkin kualitasnya jauh ya dengan kamera yang bagus pemirsa. Oleh karena itu Mamang harapkan setelah menonton video ini saudara akan penasaran, dan mudah-mudahan saudara bisa berkunjung ke desa Penglipuran ini. Dan Mamang doakan mudah-mudahan saudara bisa berkunjung ke desa Penglipuran ini di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali pemirsa. Mudah-mudahan bisa berkunjung ya. Kalau berkunjung itu cantiknya wow ya, lebih cantik. Sedangkan di HP Mamang mungkin ya cantiknya terburem-burem bisa. Ternyata Penglipuran ini merupakan desa pahlawan pemirsa. Waduh, desa perjuangan. Ketika zaman revolusi fisik, revolusi kemerdekaan atau perang kemerdekaan ya, Penglipuran ini adalah basis perjuangan. Waduh, banyak warga Penglipuran yang ikut berjuang menghadapi penjajah Belanda yang ingin menjajah kembali bangsa kita ya. Setelah proklamasi, banyak para pejuang dari Bali yang ingin mempertahankan kemerdekaannya ya, yang berasal dari warga Penglipuran pemirsa.
Desa Penglipuran tak hanya menjadi desa terbersih di dunia, namun juga menjadi saksi perjuangan pahlawan. Waduh. Selain memiliki arsitektur dan tata bangunan yang unik sehingga dinobatkan sebagai desa surga tanah dunia, pemirsa. Waduh. Juga terkenal di kalangan wisatawan sebagai desa perjuangan, pemirsa. Waduh. Menurut Iwayan Sumiarsa yang dikutip dari Detik Travel, Ketua Pengelola Desa Penglipuran menyebut bahwa ada sebuah keunikan dari Desa Penglipuran yang jarang diketahui wisatawan, yaitu Desa Penglipuran adalah desa perjuangan. Karena di selatan Desa Penglipuran ada Tugu Pahlawan, pemirsa, Tugu Perjuangan, dan makam para pahlawan yang dulu rela berkorban mempertahankan kemerdekaan yang berbasis di Desa Penglipuran, yang sebagian besar adalah penduduk Penglipuran, pemirsa. Salah satu putra terbaik pahlawan dari Kabupaten Bangli yang gugur di Desa Penglipuran adalah Kapten TNI Anak Agung Gede Anom Mudita, dan juga berserta sejumlah prajurit yang gugur yang kebanyakan warga desa di Desa Penglipuran. Jadi di Desa Penglipuran ini ternyata ada Tugu Pahlawan, pemirsa. Kalau ada Tugu Pahlawan berarti di situ ada sebuah peristiwa di mana peristiwa tersebut sangat berharga bagi perjalanan kemerdekaan Indonesia. Bagi saudara yang berkunjung ke Desa Penglipuran, di sebelah selatannya dekat parkiran di situ ada monumen dan Tugu Pahlawan, pemirsa. Tugu Pahlawan yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Salah satu pahlawannya adalah Kapten Mudita, pemirsa. Kapten Mudita pun diabadikan menjadi tugu di alun-alun Kabupaten Bangli. Sebenarnya Mamang pernah lewat di tugu alun-alun yang dikenal dengan alun-alun Mudita, pemirsa. Ketika Mamang perjalanan dari Bali Selatan menuju Desa Penglipuran, melewati alun-alun Kabupaten Bangli sekaligus melewati tugu alun-alun yang dikenal Tugu Kapten Mudita, pemirsa. Oke, pemirsa yang berbahagia, Mamang akan sedikit cerita tentang perjalanan perjuangan Kapten Mudita Kapten Mudita yang mempertahankan kemerdekaan dari Bangli, pemirsa. Kapten Mudita pun meneruskan perjuangan ketika I Gusti Ngurah Rai gugur, pemirsa. Kapten I Gusti Ngurah Rai, Letkol I Gusti Ngurah Rai yang gugur ketika bertempur menghadapi Belanda itu diteruskan oleh Kapten Mudita, pemirsa. Bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang episode ke-60 tentang perjalanan perjuangan Kapten Mudita, saudara jangan skip, siapa tahu bermanfaat Tetapi bagi saudara yang sudah tahu ceritanya atau mungkin tidak penasaran atau membosankan mendengar cerita Mamang lebih baik skip aja karena kuota internet saudara itu tak tercover BLT apalagi oleh BPJS, apalagi meminta ke Mamang. Waduh, Mamang aja kan mencari wifi gratis untuk upload. Aduh. Jadi pergunakanlah kuota internet saudara untuk hal-hal yang berguna Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat Mamang akan berdoa. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan, yaitu saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi gubernur menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini. Mamang akan berdoa siapapun yang menonton, yang menyimak sampai tamat mudah-mudahan saudara akan menjadi orang yang termakmur, tersukses melebihi bos pagar laut, pemirsa. Amin. Mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Dilansir dari detiktravel.com dengan judul artikel wajib tahu tak hanya terbersih Desa Penglipuran juga saksi perjuangan, ditulis oleh Nimade Nami Krisnayanti edisi Rabu 27 September 2023. Jadi Desa Penglipuran ini adalah desa perjuangan
Karena ada Tugu Pahlawan pemirsa ya, di sebelah selatannya Desa Penglipuran, tepatnya di area parkir 2 kalau nggak salah ya. Di situ ada area Tugu Pahlawan. Tak hanya Tugu Pahlawan, Desa Penglipuran dan pemerintah Kabupaten Bangli juga membangun monumen-monumen kecil untuk para pejuang yang gugur pada saat itu. Jika saudara berkunjung, dapat menemukan 20 monumen dengan berbagai nama para pejuang kemerdekaan yang gugur. Setiap hari besar kepahlawanan, terutama Hari Pahlawan, pemerintah Kabupaten Bangli akan melakukan kegiatan penghormatan, mulai dari upacara bendera dan tabur bunga di kawasan Tugu Pahlawan ini. Jika saudara berkunjung ke Desa Penglipuran dan ingin melihat sisi lain dari desa surga ini, saudara bisa berkunjung ke Tugu Pahlawan sebagai wisata sejarah di Desa Penglipuran. Saudara dapat berjalan hingga tingkat paling bawah atau Palemahan Desa Penglipuran. Letaknya tak jauh, hanya memakan waktu berjalan kaki 5 menit atau sekitar 100 meter dari Desa Penglipuran, atau tepatnya di area parkirnya Desa Penglipuran. Kebetulan ketika Mamang datang ke sana ya, Mamang mau masuk ke Tugu Pahlawan, namun sayangnya dikunci pemirsa. Waduh. Awalnya tidak tahu di mana letak Tugu Pahlawan ya. Ketika menemukan Tugu Pahlawan terkunci pemirsa. Dan karena sore hari ya, karena sore ya terkunci, ya udahlah. Mamang berdoa hanya di luar tugu atau di luar pagar Tugu Monumen Pahlawan tersebut pemirsa. Bagi saudara yang berkunjung ke Desa Penglipuran ya, jangan lupa berdoa kepada arwah para pahlawan, terutama bangsa Indonesia. Ingatlah bangsa kita bisa merdeka karena jasa-jasa para pahlawan ini. Oleh karena itu, bagi saudara yang berkunjung ke Desa Penglipuran, berdoalah untuk arwah pahlawan ini. Sebagai tanda syukur, wujud syukur kita sebagai generasi berikutnya terhadap arwah para pahlawan yang dulu rela berkorban untuk membangun bangsa dan negara ini. Oke pemirsa yang berbahagia, dilansir dari Jurnal Widya Citra, volume 1, nomor 1, bulan April 2021. Sebuah jurnal yang berasal dari I Ketut Arya Sentana Maharta ya, program Magister Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul artikel Menerobos Badai, Biografi Kepahlawanan Kapten Mudita pada masa Revolusi Fisik. Kapten Mudita atau anak Agung Gede Anom Mudita menjabat sebagai punggawa. Ia berasal dari keluarga kerajaan di Kabupaten Bangli dan merupakan cucu dari anak Raja Bangli yang notabene adalah kakeknya I Dewa Gede Anom sebagai Raja Bangli. I Dewa Gede Anom adalah pribadi yang keras menolak kehadiran Belanda. Waduh. Oh iya, Kerajaan Kabupaten Bangli ini adalah bekas wilayah teritorial Kerajaan Bangli ya. Kerajaan Bangli ini merupakan kerajaan terakhir yang mengakui kedaulatan Belanda pemirsa. Jadi Belanda menaklukkan Bali, kerajaan terakhirnya adalah Kerajaan Bangli pemirsa. Setelah kerajaan-kerajaan lain takluk, Kerajaan Bangli belum takluk. Sampai ditekan, diserang, tekan, serang, akhirnya Kerajaan Bangli takluk yang terakhir pemirsa. Kakek Mudita adalah Raja Bangli yang menolak Belanda pemirsa. Waduh. Dan sekutu di Indonesia. I Dewa Gede Anom adalah pribadi yang keras menolak kehadiran Belanda. Ia dengan tegas mempertahankan kedaulatan kerajaan dan menolak intervensi Belanda di dalam struktur Kerajaan Bangli. Salah satu kerajaan yang ditakuti Belanda pada saat itu adalah Kerajaan Bangli pemirsa. Waduh, makanya Kerajaan Bangli adalah kerajaan terakhir ditaklukkan oleh Belanda. Faktor yang membuat Belanda ciut terhadap Bangli adalah letak geografis, pertahanan benteng yang kuat, dan juga pasukan yang ditakuti juga oleh Belanda pemirsa. Meskipun Belanda mempunyai senjata yang modern saat itu. Darah-darah perjuangan untuk mempertahankan tanah air itu mengalir ke cucunya yang bernama anak Agung Gede Anom Mudita.
Pak Mudita memiliki seorang ayah yang juga menjabat sebagai punggawa kerajaan. Ia adalah anak Agung Gede Agung Anomputra. Meskipun ayah Pak Mudita itu tidak menjadi raja, ya, namun sosok ayahnya itu disegani dan dihormati oleh masyarakat Bangli. Hal itu disebabkan keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai punggawa kerajaan atau mungkin sebagai adipati kerajaan pemirsa, atau menjadi sebagai pamong prajanya kerajaan pemirsa. Kapten Mudita lahir pada tanggal 19 September 1924 di Puri Kilian, Puri Agung Bangli. Ia adalah putra kedua anak Agung Gede Agung Anom Putra. Kemudian diberi nama anak Agung Gede Anom Mudita. Pak Mudita mengawali pendidikan formalnya pada tahun 1930 di bangku HIS, ya, Sila Dharma yang terletak di Kelungkung, kira-kira 19 km dari Puri Kilian Bangli. Oleh karena jarak yang cukup jauh, ayahnya meminta izin kepada Raja Kelungkung untuk membangun rumah yang dapat ditempati putranya dengan tujuan fokus belajar, ya. Jadi belajar di daerah Kelungkung. Kelungkung ini pada masa itu adalah wilayah teritorial Kerajaan Kelungkung Bali yang berbeda dengan wilayah Kerajaan Bangli pemirsa. Karena berasal dari Bangli, otomatis meminta izin kepada petinggi Kerajaan Kelungkung pemirsa, untuk kos-kosan lah istilahnya, ya, supaya dekat dengan sekolah pemirsa. Sekolah HIS Sila Dharma Kelungkung merupakan sekolah berbahasa Belanda yang disediakan pemerintah kolonial Belanda bagi keluarga bangsawan lokal Bali. Di sekolah ini, ketika Pak Mudita dan Pak Ngurah mengenyam pendidikan, banyak meluangkan waktunya membangun jaringan sosial, khususnya dengan keluarga kerajaan di Bali. Pak Mudita tinggal di rumah yang dibangun oleh ayahnya yang terletak di sebelah barat jalan, tepatnya berhadapan dengan Puri Semarabawa, ya, Kelungkung, Puri milik kerajaan Kelungkung. Lulus dari HIS Sila Dharma pada tahun 1937, Pak Mudita melanjutkan pendidikannya ke HPS, ya, di Surabaya, semacam sekolah pendidikan kejuruan ilmu perdagangan. Berbeda dengan kakaknya Pak Ngurah, ya, kakak Pak Mudita, Pak Ngurah, yang diarahkan untuk dapat mempelajari ilmu politik pemerintahan. Oleh karena itu disekolahkan di Mulo. Jurusan ini atas pertimbangan ayahnya sesuai dengan karakter putra keduanya itu. Di sekolahnya, putra keduanya itu memiliki tujuan bahwa kelak mereka tidak terlibat dalam politik dan pemerintahan yang dapat menyebabkan gugur di medan perang. Waduh. Pak Mudita mengikuti pendidikan HPS di Surabaya selama 2 tahun. Lalu pindah ke Malang untuk mendalami ilmu perdagangan di MHS atau Malangse Handel School. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dagang Menengah di Malang, Pak Mudita pulang ke Bangli. Sesampainya di rumah, tanpa sepengetahuan ayahnya, ia mendaftarkan diri menjadi tentara Kenil dengan Korps Prayoda. Waduh, memang sudah bahas Korps Prayoda, ya, di episode ke-14 tentang I Gusti Ngurah Rai pemirsa. Pak Mudita diam-diam masuk Kenil. Kenil ini ada TNI-nya Hindia Belanda, ya, TNI-nya Belanda pada saat itu. Dan masuk Korps Prayoda, korps yang diisi orang-orang Bangli untuk mempertahankan Pulau Bali. Pak Mudita, ya, masuk ke Korps Prayoda dengan pangkat Sersan 1 atau Sertu. Bahasa Belanda yang memadai ketika diasah saat menempuh pendidikan di sekolah yang disediakan pemerintah Belanda menyebabkan Komandan Prayoda di Singaraja mengirim Sersan 1 Pak Mudita ke Magelang, Jawa Tengah
untuk mengikuti pendidikan militer Kader School yang kelak menjadi Akabri setelah Indonesia merdeka. Jadi Pamudita ini dikirim ke Magelang untuk menjadi seorang perwira, ya, perwira Kenil. Maka disitulah Pamudita bertemu dengan I Gusti Ngurah Rai, pemirsa. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang memang sudah bahas di episode ke-14 tentang perjuangan mempertahankan Bali. Waduh. Pada tahun 1940-an, Pamudita mulai menjalani pendidikan militer di Kader School Magelang. Selama sekitar 2 tahun pendidikan, ia tinggal di tangsi militer yang dibangun oleh Belanda. Kader School yang terletak di daerah perbukitan Jawa Tengah ini merupakan sekolah militer untuk para calon perwira yang berada di bawah naungan pemerintah Belanda, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit di bidang kemiliteran serta membangun loyalitas prajurit kepada pemerintah Belanda. Di era pendudukan Jepang tahun 1142-1145, Pamudita terjun ke dalam organisasi Senendan Jepang. Senendan merupakan organisasi semi militer atau korps pemuda yang dibentuk pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1943. Selepas menjadi anggota Senendan, Kapten Mudita mendaftar sebagai polisi Jepang atau yang disebut Jumpo. Beberapa hari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bergaung ke seluruh Nusantara, perjuangan kemerdekaan semakin berkobar dan menjalar ke seantero negeri. Meskipun militer Jepang masih memiliki kekuatan yang nyata, padahal setelah menyerah kalah pasca dibom atom Hiroshima dan Nagasaki, euforia kemerdekaan yang dilakukan dalam bentuk perampasan senjata di daerah-daerah terus dilakukan dan menjadi fenomena sehari-hari. Banyak pemuda-pemuda di Nusantara termasuk di Bali datang-datang ke pos-pos militer Jepang untuk merampas senjata Jepang. Jepang dalam hal ini bersikap mendua dalam merespon kemerdekaan Indonesia. Ada yang kesengajaan dari pihak Jepang memberikan senjata yang mereka miliki kepada pemuda-pemuda Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pihak sekutu yang datang mengambil alih kekuasaan dilakukan dengan cara yang berdarah-darah, alias para pemuda itu bisa mempertahankan kemerdekaannya, yaitu bangsa Indonesia. Alasannya, pihak sekutu akan berhadapan dengan badan kelaskaran Republik yang telah diasah kemampuan militernya. Di samping itu, mereka telah mendapatkan senjata hasil rampasan perang dengan Jepang. Namun, ada juga korps Jepang yang tidak ingin menyerahkan senjatanya, dan terjadilah bentrok antar pemuda dan Jepang. Waduh. Di Bali, pasca proklamasi, Presiden Soekarno setelah sidang PPKI 1, 2, dan 3 menunjuk Mr. I Gusti Ketut Puja sebagai Gubernur Sunda Kecil. Nah, Gubernur Sunda Kecil ini adalah Gubernur Provinsi Sunda Kecil yang saat itu Bali dengan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat menjadi satu provinsi yang dikenal dengan Sunda Kecil dengan ibu kotanya Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Dengan gubernur pertama Sunda Kecil adalah I Gusti Ketut Puja yang berasal dari Bali. I Gusti Ketut Puja tiba di Bali pada tanggal 23 Agustus 1945 dan selanjutnya bersama Ida Bagus Manuaba melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para raja lokal di Bali sambil mempersiapkan badan-badan yang dibutuhkan sebagai kelengkapan struktur pemerintahan. Bertempat di Singaraja sebagai ibu kota Provinsi Sunda Kecil dalam menjalankan roda pemerintahannya, Gubernur I Gusti Ketut Puja dibantu Ida Bagus Putra Manuaba sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia atau sekarang mungkin dikenal dengan DPRD yang kemudian membentuk badan kelengkapan pemerintah, salah satunya Badan Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia dan Pemuda Republik Indonesia. Sebagai wujud dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia dan sekaligus mengokohkan pemerintahan Provinsi Sunda Kecil, sekitar tanggal 31 Agustus
1945, anak Agung Ketut Ngurah sebagai Raja Bangli mengumpulkan masyarakat di alun-alun kota dan mengumumkan persiapan lembaga pemerintah Republik Indonesia untuk daerah Bangli. Ketika mendengar Indonesia merdeka, ya, raja yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia di tanah Bali adalah Raja Bangli, pemirsa ya. Jadi kerajaan Bangli ini unik ya, kerajaan terakhir yang ditaklukkan Belanda dan kerajaan pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan kerajaan pertama yang membentuk badan-badan ya untuk keberlangsungan kemerdekaan Indonesia, badan-badan pemerintahan, pemirsa. Setelah mendengar proklamasi, Raja Bangli yang saat itu dipimpin oleh anak Agung Ketut Ngurah ya, mengumpulkan semua masyarakat di alun-alun kota dan mengumumkan persiapan lembaga pemerintah Republik Indonesia di daerah Bangli dengan menetapkan KNI ya, Komite Nasional Indonesia, atau mungkin sekarang setara dengan DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang diketuai oleh Ida Bagus Made Kaler ya. Lalu dibentuklah BKR ya, Badan Keamanan Rakyat, yang kelak menjadi TNI yang dipimpin oleh Mudita. Waduh. Maka tugas Pak Mudita ini adalah setelah proklamasi mempersiapkan membentuk kelaskaran tentara ya untuk mempertahankan kemerdekaan. Menindaklanjuti maklumat pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sebagai Angkatan Perang Republik Indonesia, Gubernur dan Ketua KNI Sunda Kecil mengadakan koordinasi di Puri Raja Badung dengan Raja-Raja Bali. Dalam pertemuan tersebut memutuskan bahwa tiap-tiap raja harus mengirimkan utusannya dari orang militer ke Denpasar untuk mengikuti pembentukan dan menentukan kedudukan markas TKR di Sunda Kecil. Raja Bangli ya memandatkan kepada Pak Mudita untuk membentuk BKR menjadi TKR. Oleh karena itu Pak Mudita ya dikirim ke Denpasar. Pak Mudita yang merupakan pemimpin BKR Bangli dan bekas pasukan prayoda pada era Hindia Belanda sekaligus polisi Jepang pada masa penjajahan Jepang, berangkat ke Denpasar untuk mengikuti rapat pembentukan TKR Sunda Kecil. TKR ini singkatan dari Tentara Keamanan Rakyat, istilah lain sebelum berubah nama menjadi TNI, pemirsa, Tentara Nasional Indonesia. Rapat yang diselenggarakan di kantor Komite Nasional Indonesia di Badung, Denpasar pada tanggal 30 Oktober 1945 memutuskan kedudukan markas TKR ya, markas besar TKR Sunda Kecil berada di Denpasar dan memilih I Gusti Ngurah Rai, Letkol I Gusti Ngurah Rai sebagai pemimpin TKR Sunda Kecil, dan I Gusti Putu Mataram ditunjuk sebagai pemimpin TKR wilayah Bangli dan Kapten Mudita sebagai wakilnya. Tidak berselang lama sesudah penunjukan tersebut, I Gusti Putu Mataram ditarik ke markas TKR Sunda Kecil di Denpasar. Otomatis di Bangli adalah tanggung jawab Pak Mudita. Untuk memperkuat pasukan TKR Bangli, Kapten Mudita kemudian membentuk struktur kepengurusan TKR sampai ke tingkat desa atau banjar, pemirsa. Situasi semakin gawat dan penuh ancaman ketika pasukan Nika atau Belanda mulai mendarat di tanah Dewata, pemirsa. Waduh. Situasi gawat dan penuh ancaman ini menghantui para pejuang kemerdekaan. Mata-mata Belanda atau Nika juga berada di antara para pejuang ini, pemirsa. Seiring dengan pengaruh Belanda atau Nika ya yang semakin kuat, sejumlah mata-mata Belanda juga bertambah banyak karena selain memperoleh perlindungan dan keamanan dari Belanda, mereka juga mendapat perhatian atas peran yang dijalankannya. Selain harus mewaspadai mata-mata Belanda, para pejuang juga harus mewaspadai terhadap antek-antek Belanda yang tergabung dalam organisasi anti kemerdekaan Republik Indonesia yang sengaja dibentuk Belanda untuk memecah belah warga. Ketika Belanda datang ke tanah Dewata,
ya di tanah Dewata ini hampir terpecah belah pemirsa ya. Ada yang mendukung kemerdekaan Indonesia dan ada yang mendukung kedatangan Belanda pemirsa. Waduh. Dari tingkat rakyat, tingkat pejabat sampai tingkat raja-raja pemirsa. Waduh. Untungnya Raja Bangli tetap setia kepada pemerintah Republik Indonesia. Belanda sengaja membentuk organisasi anti kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pimpinannya dari organisasi anti kemerdekaan Indonesia adalah warga pribumi Bali sendiri pemirsa. Waduh. Banyak warga Bali yang terhasut oleh Belanda ya untuk menjadi pemimpin organisasi anti kemerdekaan Indonesia pemirsa. Hal itu untuk melemahkan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Konflik dan perselisihan di antara masyarakat mulai timbul pemirsa akibat dipecah belah oleh Belanda. Jadi itulah Belanda ya, Belanda datang ke Nusantara, termasuk datang lagi setelah pasca proklamasi, termasuk ke tanah Dewata ya, untuk menguasainya dengan cara divide et impera. Bagi saudara yang belum tahu divide et impera ini adalah adu domba pemirsa ya, memecah belah diadu antara warga masyarakat saling ya baku hantam pemirsa supaya Belanda bisa menjajah kembali Indonesia. Namun lain halnya oleh Pak Mudita beserta rakyat Bangli ya tetap setia kepada Republik Indonesia. Pak Mudita membangun basis pertahanan di desa Penglipuran, bahkan melatih warga desa di Bangli ya, termasuk warga desa Penglipuran. Meskipun persenjataan yang terbatas, bahkan senjatanya berasal dari rampasan perang Jepang ya, tak semua pejuang dapat senjata. Sebagian senjatanya adalah bambu runcing pemirsa ya. Bambu runcing yang berasal dari bambu di Kabupaten Bangli. Bambu yang berasal juga dari desa Penglipuran pemirsa. Jadi kalau saudara datang ke desa Penglipuran, saudara akan menemukan hutan bambu. Bahkan di Kabupaten Bangli banyak hutan bambu pemirsa. Nah, bambu di desa Penglipuran atau bambu di desa lain di Kabupaten Bangli itu ternyata digunakan juga untuk senjata bambu runcing, senjata khas perjuangan kemerdekaan Indonesia. Secara logika ya, bambu runcing ya tahun 1145 itu senjata musuhnya Belanda itu sudah canggih pemirsa. Waduh. Kira-kira berhasil nggak untuk merdeka dengan senjata bambu runcing menghadapi senjata modern yang lebih modern, yang ada senjata yang lebih canggih pada saat itu. Tapi dengan semangat lah ya, meskipun dengan bambu runcing ya, tetap maju berjuang. Waduh. Jadi kekuatan pejuang kita adalah bukan dari senjatanya pemirsa ya, bukan dari segi dananya ya. Kalau zaman sekarang kan lihat dulu dananya, anggarannya ada nggak? Tetapi meskipun nggak ada anggaran ya, nggak ada dana, waduh, nggak ada senjata yang mumpuni. Kalau ada semangat ya, apapun bisa jadi senjata pemirsa, termasuk bambu runcing pemirsa. Pak Mudita membangun basisnya di desa Penglipuran. Salah satunya melatih warga desa dengan bambu runcing pemirsa. Waduh. Jadi sebagian yang tidak kebagian senjata dengan bambu runcing pemirsa. Tugas berat menanti Pak Mudita untuk mempertahankan kemerdekaan wilayah Kabupaten Bangli pemirsa. Waduh. Dari penjajahan Belanda. Bahkan sebagian besar pemimpin republik, bahkan sebagian besar raja-raja dan sebagian besar tokoh-tokoh itu mulai berhaluan arah ke hasutan Belanda pemirsa. Oleh karena itu Pak Mudita yang tetap berpegang teguh ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Pak Mudita beserta ya pasukannya mempersiapkan diri pemirsa. Begitu juga dengan petinggi-petinggi pemimpin raja-raja Bangli pemirsa. Waduh, Raja Bangli, Kerajaan Bangli dan pemimpin Republik Indonesia yang masih setia ya itu harus berjuang bukan saja menghadapi Belanda tetapi juga dengan bangsa sendiri. Karena Belanda pun menciptakan organisasi ormas ya. Waduh, ormas-ormas buatan Belanda. Tujuan ormas ini adalah untuk menghalau ya warga atau pejuang kemerdekaan Indonesia. Waduh. Jadi ormas Belanda inilah
ya yang menjadi hambatan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada masa itu di Bali ya, Pamudita itu harus berjuang untuk menghadapi Belanda sekaligus ormas bentukan Belanda, pemirsa. Waduh. Persenjataan yang terbatas tidak menyurutkan semangat dan langkah para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat ini semakin bertambah ketika mendengar kabar bahwa markas besar tentara di Yogyakarta yang dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai akan datang ke Tanah Dewata, pemirsa. Waduh, tepatnya ke Desa Landi, tempat markas besar DPR RI atau markas besar Dewan Pertahanan Republik Indonesia. Bangli melakukan latihan kemiliteran di desa tersebut. Dari Desa Bunutin, Kapten Mudita bersama pasukan tentara TNI Bangli kemudian berangkat menuju ke arah barat dengan tujuan menjemput dan bergabung bersama pasukan induk Kolonel I Gusti Ngurah Rai yang sedang menjalankan agenda long march atau perjalanan panjang ke seluruh daerah wilayah Bali. Berkat kedatangan Letkol I Gusti Ngurah Rai, maka bertambahlah kekuatan pasukan pejuang di Tanah Dewata. Sesampainya di Buleleng, yaitu di Dusun Jumbong, Kolonel I Gusti Ngurah Rai mengadakan rapat bersama jajaran pimpinan MBU Markas Besar Umum ya DPR RI SK beserta pasukan gabungan dari Markas Besar Bangli ya MB Markas Besar Buleleng dan Markas Besar Tabanan. Dalam rapat tersebut, Kolonel I Gusti Ngurah Rai memutuskan untuk terus menjalankan strategi perang gerilya dengan membagi kekuatan pasukan pejuang, sehingga pasukan diarahkan untuk kembali berjuang di wilayah masing-masing. Selain itu, Kolonel I Gusti Ngurah Rai juga membentuk pasukan dalam kesatuan komando yang kemudian diberi nama Resimen Ciung Wanara. Resimen Ciung Wanara adalah salah satu komando pasukan yang mempertahankan wilayah Tanah Dewata. Kalau di Jawa Barat mungkin kita mengenal Resimen Divisi Siliwangi, pemirsa. Kalau di Tanah Bali ya Kolonel I Gusti Ngurah Rai membentuk Resimen Ciung Wanara. Nama-nama Ciung Wanara tak asing ya bagi orang Sunda ya. Memang sudah bahas tentang pasukan Ciung Wanara dan apa sih keterkaitan Ciung Wanara di Ciamis, Jawa Barat dengan Ciung Wanara pasukan Letkol atau Kolonel I Gusti Ngurah Rai di Bali pada episode yang ke-40. Selesai mengadakan rapat, Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama pasukan Ciung Wanara serta pasukan dari Tabanan dan Jembrana bersiap meninggalkan Buleleng untuk melanjutkan perjalanan ke Tabanan. Pasukan pejuang kemudian berpisah di hutan Cenggana yang terletak di daerah Sukasada, Kabupaten Buleleng. Kapten Mudita bersama pasukan Bangli dan Buleleng tetap tinggal di daerah Buleleng untuk menyusun strategi dan kekuatan. Kolonel I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya tetap melanjutkan perjalanan ke Tabanan. Di dalam perjalanan itu, pasukan Kolonel I Gusti Ngurah Rai menyerang pos-pos Belanda. Hingga pada tanggal 18 November 1946, pasukan Ciung Wanara pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dan pasukan pejuang melakukan penyerbuan terhadap pos-pos militer dan markas-markas besar Belanda di Kabupaten Tabanan. Dalam serangan Ciung Wanara di pos-pos Belanda di Tabanan, ya, pasukan I Gusti Ngurah Rai menang telak dan meluluh lantakan tangsi militer Belanda. Namun hal itu memicu kemarahan Belanda terhadap pasukan pejuang. Belanda yang marah akibat kekalahan terhadap pasukan Ciung Wanara pimpinan Gusti Ngurah Rai. Belanda pun kemudian mempersiapkan pasukan dan strategi untuk menghancurkan pasukan Ciung Wanara. Belanda kemudian mempersiapkan pasukan dan strategi untuk menghentikan pergerakan pasukan pejuang Republik Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 20 November 1946 terjadi pertempuran hebat di Desa Marga yang dikenal dengan Puputan Margarana.
Dalam pertempuran ini, Belanda berhasil menghancurkan pasukan Ciung Wanara dalam peristiwa Puputan Margarana. Kolonel I Gusti Ngurah Rai pun gugur dalam peristiwa Puputan Margarana tersebut. Memang sudah bahas Puputan Margarana di episode ke-14. Mendengar bahwa Pak I Gusti Ngurah Rai sudah gugur, maka pejuang-pejuang yang lain termasuk pasukan yang dipimpin oleh Pak Mudita itu tidak surut pemirsa. Waduh, bahkan semakin berkobar pemirsa. Perjuangan di daerah Bangli semakin menggeliat seiring dengan kepulangan Pak Mudita. Ketika Pak Mudita pulang ke Kabupaten Bangli setelah sekian lama di Kabupaten Buleleng, Pak Mudita kemudian membentuk kembali markas-markas perjuangan di setiap dusun-dusun di Kabupaten Bangli. Lalu koordinasi dan konsolidasi perjuangan di pusat kota Bangli juga semakin masif. Semangat perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia kembali bangkit. Tidak sedikit dari pemuda yang ingin ikut bergabung dan mendukung perjuangan. Meskipun ada tekanan dari Belanda pemirsa. Waduh, meskipun secara terang-terangan. Yang paling unik, warga Bangli pada awalnya itu pasif terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi akibat Belanda dan ormas-ormasnya, ormas Belanda, ormas yang dikenal anti perjuangan kemerdekaan Indonesia yang isinya orang-orang Indonesia ormas Hama Hormas inilah yang membuat warga Bali yang tadinya pasif terhadap kemerdekaan Indonesia tiba-tiba ingin berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Yang tadinya tak ingin ikut berjuang akhirnya ingin ikut berjuang akibat adanya tekanan Belanda dan juga ormas-ormas. Jadi ormas-ormas anti kemerdekaan Indonesia ini berbuat ulah terhadap para penduduk sewenang-wenang. Padahal beliau ini adalah warga Bali sendiri pemirsa. Waduh. Akibat ulah para ormas anti kemerdekaan Indonesia alias antek-antek Belanda inilah, maka para penduduk yang tadinya pasif berjuang kemerdekaan akhirnya menjadi aktif menjadi tergugah ingin bergabung dengan pasukan Pak Mudita pemirsa. Bahkan secara terang-terangan para pemuda ingin bergabung berjuang dengan Pak Mudita. Waduh. Dalam perkembangannya ternyata Pak Mudita berhasil mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam partisipasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjuangannya ternyata menjadi perhatian Belanda pemirsa. Waduh, Belanda semakin ketar-ketir waduh. Ternyata setelah terbunuhnya Letkol Gusti Ngurah Rai pemimpin pasukan resimen Ciung Wanara, pemimpin tertinggi TNI di Tanah Dewata, itu perjuangan Bali tak surut pemirsa, bahkan menjadi-jadi pemirsa. Waduh, terutama yang dipengaruhi oleh Pak Mudita pemirsa. Belanda pun mulai melirik Pak Mudita melirik perjuangan Kapten Mudita ini. Waduh. Kapten Mudita ini dalam sepak terjangnya bikin Belanda resah kembali pemirsa. Waduh. Akhirnya Belanda pun semakin agresif untuk memburu para pejuang, apalagi yang perjuangan dipimpin oleh Pak Mudita. Dengan berbekal informasi dan mata-matanya, Belanda pun menyebarkan informasi mata-matanya pemirsa. Waduh, bahkan konon katanya mata-matanya bergabung menjadi pejuang Pak Mudita. Waduh, itulah yang namanya mata-mata musuh dalam selimut. Selain itu, Pak Mudita pun bersama pasukannya melakukan aksi sabotase dan perang gerilya yang mengacaukan keberadaan Belanda di Tanah Dewata, terutama di daerah sekitaran Bangli, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng pemirsa. Waduh. Jadi setelah Kolonel Gusti Ngurah Rai itu gugur ternyata semangat pertempuran di Bali semakin membara pemirsa. Waduh. Belanda pun melakukan berkali-kali penggerebegan dan pengurungan terhadap tokoh yang disinyalir sebagai pasukan perjuangan. Namun berkali-kali juga Pak Mudita berhasil meloloskan diri dan juga pasukannya berhasil meloloskan diri pemirsa. Jadi berkali-kali digerebek
oleh Belanda, ia berhasil lolos. Bahkan Belanda melakukan penyerangan, itu terjadi pertempuran kecil-kecil dengan gerilyawan Pak Mudita, pemirsa. Berbekal dengan senjata seadanya, bahkan dengan bambu runcing, Belanda pun kewalahan, pemirsa. Waduh, beserta ormas antek Belanda pun kewalahan untuk menangkap pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, pemirsa. Dalam gerilyanya, Pak Mudita terus menarik perhatian Belanda sampai keberadaan Pak Mudita diketahui ketika berada di desa Penglipuran. Ternyata basis kekuatan gerilyawan Kapten Mudita ini ada di desa Penglipuran, pemirsa. Belanda pun mulai melancarkan serangan ke desa Penglipuran. Tetapi beberapa kali ya pasukan Belanda pun dipukul mundur dari Penglipuran, pemirsa. Waduh. Sejatinya Penglipuran ini adalah sebuah tempat yang sangat strategis untuk pertahanan, pemirsa. Karena memang Penglipuran ini ya, leluhur desa Penglipuran ini dibangun oleh para prajurit kerajaan Bangli yang berasal dari desa Bayung Gede, pemirsa. Waduh. Yang notabene para prajurit zaman dulu membangunnya seperti mirip-mirip barak, pemirsa ya. Jadi keindahan desa Penglipuran ini mirip-mirip barak era zaman Bali kuno, pemirsa. Waduh. Dan juga mirip-mirip dengan benteng pertahanan alami. Waduh. Ternyata berguna sekali ketika era perang kemerdekaan, dan ini menjadi basis pertahanan Kapten Mudita, pemirsa. Seandainya tidak ada desa Penglipuran atau basisnya tidak di desa Penglipuran, mungkin Pak Kapten Mudita akan kewalahan, pemirsa, apalagi dengan senjata seadanya. Dengan benteng alami dan bentuk konturnya serta benteng-benteng yang lain yang bisa mempertahankan kemerdekaan, termasuk warga Penglipuran sendiri menjadi pasukan Pak Mudita, akhirnya Belanda pun ya sulit menaklukkan Pak Mudita. Akhirnya saking sulitnya Belanda pun mengepung wilayah Penglipuran. Waduh, dikepung. Sesekali Belanda pun ya meluncurkan artileri ke desa Penglipuran, pemirsa. Waduh. Dan sesekali investasi ke desa Penglipuran. Dalam keadaan terkurung, kemudian pasukan Belanda pun mulai merangsek masuk ke desa Penglipuran. Dan terjadilah baku tembak antara pasukan Pak Mudita dengan pasukan Belanda, pemirsa. Dalam keadaan terkurung ya, Pak Mudita terkepung. Akhirnya Pak Mudita mengambil pistolnya dan mengacungkan ke tentara Belanda. Serdadu Belanda yang tadinya berada di belakang sampai satu peluru menembus paha Pak Kapten Mudita. Pak Kapten Mudita pun ya terluka parah, pemirsa. Meskipun terluka parah, Pak Kapten Mudita masih sempat bertempur menghadapi para para serdadu Belanda beserta ormas-ormasnya, pemirsa. Waduh. Sampai peluru terakhir yang tersisa itu habis, pemirsa. Setelah peluru itu habis ya, Pak Mudita pun tersungkur dengan menggigitkan ucapan merdeka 100%. Waduh. Ya, Pak Mudita pun akhirnya ya gugur dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Setelah gugurnya Pak Mudita ya, Belanda pun tak percaya bahwa Pak Mudita ini sudah gugur. Akhirnya Belanda pun menembak berkali-kali ya terhadap jasad Pak Mudita. Perjuangan Kapten Mudita akhirnya gugur. Dengan gugurnya Kapten Mudita di pertempuran itu membawa duka bagi para pejuang lain yang masih hidup. Pak Mudita gugur pada tanggal 20 November 1947, 1 tahun setelah gugurnya Kolonel I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 November 1946. Pak Mudita gugur di desa Penglipuran, bisa.